sesuai dengan kontrak masing-masing. Ada yang kembali dengan cara sakit, ada yang sehat. Ada yang kembali diambil umurnya dalam keadaan tidur, dalam keadaan sholat, dalam keadaan berdoa, dalam keadaan bersedekah, dan lain sebagainya. Bermacam-macam beraneka ragam. Semuanya itu akan kembali kepada niat, kembali kepada amal ibadahnya yang istiqomahnya, dan yang pastinya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Ada yang kaya raya, ada yang sedang, ada yang pas, ada yang kurang. Ada yang rajin ibadah, ada yang bangun malam, ada yang istiqomah dengan sedekahnya, bermacam-macam. Bapak-bapak, inna Allah Subhanahu, apakah karena kita ya mungkin kita berdoa, mungkin kita memohon, mungkin kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau doa-doa ibu bapak kita, kakek nenek kita, atau bapak-bapak guru kita? Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kita tidak bisa beramal ibadah, beramal soleh tanpa kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab ini, yaitu kitab tasawuf, yajibu ala muridil akhirah mura'ataha, jadi wajib bagi orang yang pencari, ingin kembali menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga itu. Yang pertama, al-aslu al-awwal, i'tiqadukum annan nafi' wa ad-darr wallahu ta'ala. Ini pasal yang pertama adalah kita harus punya keyakinan bahwasanya yang sebenarnya, sejatinya, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ilmu kita berguna, alhamdulillah harta kita berguna, alhamdulillah jabatan kita berguna. Siapa sebenarnya hakikatnya? Allah, bukan karena kepintaran kita. Saudaraku yang bukan Allah, rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Kita bisa berjamaah begini, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita istiqomah, berlindung, kita istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat sakit datang darinya, hanya saja sebab-sebabnya. Yang berbuat adalah manusia, harus tanggung jawab. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-awwal alla naf'a wa la durur illa bihi ta'ala. Tidak ada manfaat, tidak ada doror kecuali hanya Allah. Semuanya yang terjadi ini adalah kehendak kekuasaan Allah, bukan karena kepintaran manusia, bukan. Saudaraku yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang pintar, iya, banyak orang cerdas, iya, tapi bagi orang beriman datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annama qaddara laka rizqan wa naf'an wa shiddatan wa daran fil azal wasil ilaika la mahalata. Dan sungguh apa yang Allah takdirkan kepada tentang rezeki, tentang manfaat, tentang kesengsaraan, tentang mudarat, sudah ada pada, yaitu yang namanya alam azal dulu. Hadirkan Allah, kita sudah punya masing-masing rezekinya, punya masing-masing manfaatnya, punya masing-masing kemudaratannya, sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak aneh, kadang-kadang ada orang yang baik, alhamdulillah baik ujungnya. Ada yang baik, tidak baik, baik lagi ada. Ada yang baik, baik, tidak baik. Ada yang tidak baik, baik, baik. Ada yang tidak baik. Ada yang tidak. Bermacam-macam saudaraku nasib manusia. Oleh karena itu berlindunglah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki juga demikian. Boleh kerjasama, kerja boleh.
silakan, boleh sama kerjanya, tapi nasib berbeda saudaraku. Sama-sama karyawan, nasibnya beda. Sama-sama jadi bos, nasibnya beda. Sama-sama menyampaikan kebenaran, nasibnya beda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya hadirin akan melewati takdirnya masing-masing. Karena kita punya rukun iman yang keenam, ada takdir yang baik, ada yang takdir yang tidak baik. Takut kita hadirin bukan Allah Subhanahu, maka tetap kita harus berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ayat dikatakan wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah mengendaki seseorang engkau Muhammad atau kita-kita ini kena musibah, kena kemudaratan, fala kasbah, tidak ada yang bisa menolaknya. Saudara, kalau Allah pasti terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, illahu, kecuali Allah, enggak ada yang bisa menolong. Saudara, Allah yuridka bi khair fala radda li fadli. Kalau Allah menghendaki kepada kita perbuatan baik, gampang hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolak karena keutamaan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah, dan jika sesuatu yang baik menimpa mereka, mereka mengatakan ini adalah datang dari Allah. Ini pendapat, kadang-kadang pendapatnya orang non muslim. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan apabila menimpa kejahatan kepada mereka, yaqulu hadhihi min indik, Nabi Muhammad yang disalahkan. Kalau yang baik datang dari Tuhan, tapi kalau tidak baik katanya Nabi Muhammad saat itu Allah Subhanahu. Ayat berikutnya, qul, katakan Muhammad, qul min indillah, semua yang terjadi ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya siapa yang berbuat baik akan balas kebaikan atau sebaliknya. Bapak-bapak, ibu Allah, oleh karena itu kita hanya semata-mata kita bisa berbuat karena la haula wala quwwata illa billahil azim, dan kita serahkan. Kita memang mempunyai masing-masing hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah sebagai Tuhan kita. Dialah yang terbaik perwakilan, dialah yang terbaik sang penolong. Enak rasanya kita kalau kita baca hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enak kita, Allah kita serahkan karena kita manusia sangat lemah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang muslim, yang mukmin, yang mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin amin.